our praise goes up, your rain comes down. Oh, our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Oh, we shout some praise, we celebrate, King of glory and surrender. You are worthy of our praise, oh Lord. Turn it up, this sound, oh yeah, make it louder than any other. Lift him up and shout his name, oh Lord. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name, oh Lord. Shalom Kulers, selamat datang semuanya di Friday Service hari ini. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan nama aku Clarissa Gabriel Tombeng, aku dari Environmental Engineering Batch 2020. Nah, tentunya hari ini seperti biasa aku nggak sendirian karena aku bersama partner aku. Shalom Kulers. Perkenalkan, aku Ayu Veronica, kalian bisa panggil aku Vero dari International Relations Batch 2020. Jadi, aku di sini akan menemani Clarissa untuk menjadi MC di Friday Service kali ini. Yeay! Yeay. Wah, puji Tuhan banget ya Vero, akhirnya kita bisa kumpul lagi di sini di Friday Service setelah kira-kira 2 minggu ya kita nggak Friday Service bareng karena kita juga abis meet. Nah, dan tentunya aku berharap nih teman-teman semua tetap semangat karena kita bisa kumpul bareng-bareng lagi. Bener banget Clarissa. Oh iya, aku mau nanya nih Clarissa. Ngomong-ngomong tentang meet, gimana nih meet kamu? Wah, kalau untuk meet aku sendiri, puji Tuhan lancar dan udah selesai semua, walaupun juga nilai-nilainya belum keluar sih, tapi aku percaya apa yang udah aku kerjain juga kemarin dan aku juga selalu bawa dalam doa itu dapat menghasilkan hasil yang terbaik. Nah, kalau misalnya dari kamu gimana nih, Vero? Puji Tuhan, meet aku juga udah berjalan dengan baik ya, walaupun masih ada satu matkul yang masih dalam proses, tapi ya sama dengan kamu, aku berharap hasilnya juga baik. Nah, Kulers yang lain gimana nih meet-nya? Tetap ingat ya teman-teman, kalian semua telah melakukan yang terbaik dan jangan lupa untuk menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Oh iya, selanjutnya kita mau ngapain nih Clarissa? Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut, kita akan membacakan rules and regulations kita. Yaitu yang pertama, wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. Yang kedua, wajib menyalakan kamera kecuali bagi yang berkendala diizinkan untuk off cam. Dan yang ketiga, menggunakan baju yang bebas, pantas, dan juga rapi. Yang keempat yaitu sepanjang jalannya ibadah, partisipan diharapkan mic-nya untuk di-mute dan di-unmute di saat sesi tertentu. Yang kelima, jika ingin keluar dari room meeting karena ada keperluan mendesak, partisipan bisa minta izin terlebih dahulu pada room chat yang ada. Dan yang keenam, para partisipan harus tetap antusias. Selanjutnya, baik teman-teman, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dan perkenankan aku untuk memimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, di saat ini Tuhan Yesus kami bersyukur atas semua yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang kami rasakan Tuhan, kami bisa bangun di hari ini Tuhan, di pagi hari ini dengan kekuatan, semangat, dan harapan yang baru, terlebih nafas kehidupan yang kami bisa rasakan hingga saat ini Bapa.
Dan di saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan beribadah. Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Berkati kami semua di sini Tuhan, agar kami siap untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah kelas. Selamat beribadah semuanya. Haleluya, mari kita bersorak-sorai puji nama Tuhan. Tangan Tuhan. Yes. Jalan hidup itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Dalam namanya dan keselamatan kekal. Yesus dalam dan dalam kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya dan keselamatan kekal. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Di dalam namanya dan keselamatan kekal. Oh, haleluya. Pilih jalan, jangan karena rela atau menghujat Roh Kudus. Janganlah bebal, jangan turutilah yang Roh Kudus. Alihnya Yesus itu keselamatan besar untuk semua yang mampu terima kebenaran. Alihnya Yesus itu kudukan untuk mereka yang tak mampu terima kebenaran. Rindukanlah
tak mampu terima kebenaran. Terima kebenaran. Hati-hati jalan keyakinan Tuhan, jangan langsung ambil kesimpulan, jangan stay dalam iman Tuhan. Mereka yang percaya padanya harus lemah dan rendah hati, dengar kebenaran langsung menyimpulkan untuk yang benar. Tuhan mereka hanya Yesus itu bersamakan pesan untuk semua yang mampu kebenaran. Palingnya Yesus itu bukan untuk mereka yang tak mampu terima kebenaran. Kepada Kak Astrid, tempat. Oke, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Shalom, Apa Kak. kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Luar Puji biasa. Tuhan. Biasa, Kak. Wow. Siapa yang excited hari ini buat dengar firman Tuhan? Boleh kasih reaction ya? Atau kasih apapun gitu kan? Ya, mantap. Ini aku baru kedua kali ikut di Google Meet. Oke, so hari ini siapin hati kita, siapin catatan kita, siapin Alkitab kita untuk kita terima sesuatu dari Tuhan ya. Aku cuma alatnya Tuhan, aku cuma sampaikan apa yang Tuhan mau. Tapi saya berdoa supaya teman-teman semua di hari ini mendapatkan sesuatu yang berbeda. Amin. So mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan kasih buat kami. Kami tahu kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami adalah yang terbaik yang Tuhan kasih buat kami. Thank you Tuhan untuk nafas kehidupan, untuk keluarga, untuk pendidikan yang Tuhan berikan. Hari ini kami mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Urapi kami semua tanpa terkecuali. Biarkan firman Tuhan yang kami dengar hari ini bukan sekedar informasi yang mengenakan telinga kami, tapi biarkan firman Tuhan yang kami dengar hari ini mentransformasi hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarkan pengertian, pewahyuan, rema daripada Tuhan turun dan mengalir buat setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang excited dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Wow. Senang banget hari ini bisa ketemu lagi sama-sama dengan teman-teman Coolers ya, bilangnya Coolers ya, bener ya. Sama teman-teman Coolers, thank you banget buat kesempatan yang diberikan buat aku sharing firman Tuhan. Mungkin beberapa udah ada yang kenal, tapi mungkin juga ada yang belum kenal. Mungkin secara singkat ya, nama saya Astrid Kuliselan, saya orang Ambon Manado, kelihatan gak sih orang Ambon?
Papa saya orang Ambon, mama saya orang Manado. Kemudian saat ini saya sudah bekerja sebagai full time di GBI Limpo Cikarang untuk anak-anak muda ya. Kalau bilang usia kita nggak beda jauh lah ya. Pokoknya kalau kalian 20, saya di atasnya dikit lah. Dikit aja tapi jangan banyak-banyak. Oke, hari ini saya dikasih tema Beware of Self-Righteousness atau waspada sama kebenaran diri. Nah, singkatnya sih saya sebut pembenaran ya, pembenaran diri. Nah, yang harus kita tahu bahwa pada dasarnya manusia itu punya kecenderungan untuk membenarkan diri, benar nggak sih? Kalau kita disalahin tuh kita langsung ngelak, wah bukan gua lah, dia gitu kan. Kecenderungan manusia untuk membenarkan diri, sulit ngakuin tuh kelemahan kita. Nah, hal itu dilakukan karena beberapa alasan. Ada 3 alasan yang ditemukan. Pertama, kita adalah manusia yang tidak ingin disalahkan. Setuju ya? Kita manusia itu nggak pengen disalahkan. Daripada disalahkan, kita beralih untuk menyalahkan orang lain atau menyalahkan lingkungan. Misalnya, gue kan kena COVID gara-gara dia. Gue kena COVID gara-gara makan di tempat ini gitu. Kita menyalahkan lingkungan kita menyalahkan orang lain, teman kita, padahal kita sendiri yang nggak berjaga-jaga. Mungkin kayak contoh kayak misalnya kemarin kan kita sempat kayak COVID gelombang kedua udah disuruh stay at home, masih aja ada yang bandel untuk keluar gitu kan. Nah kemudian kita kena COVID, kemudian wah gara-gara gue makan di tempat A gitu kan. Oh gara-gara gue nongkrong sama temen gue si B. Padahal seharusnya kita nggak menyalahkan ke lingkungan atau teman kita. Karena kita sendiri yang udah disuruh stay at home, kitanya justru yang kabur keluar untuk main, untuk nongkrong. Nah, hal yang kedua adalah kita adalah manusia yang ingin mendapatkan pujian. Nah, sebabnya kita membenarkan diri kita sampai akhirnya memperoleh pujian karena kita dianggap benar. Pada dasarnya kita tuh takut mendengar hal-hal yang berisi tentang kritikan dan dengan cepat menyimpulkan sebagai ketidakmengertian orang akan siapa kita. Nah, membenarkan diri merupakan upaya untuk menangkis namanya sebuah kritikan. Dan hal yang ketiga, kita adalah manusia yang suka berkompromi, iya apa iya. Dikasih deadline sama dosen misalnya, kerjain. Misalnya hari Jumat jam 7 malam deadline-nya untuk ngirimin email. Kita nego, kompromi. Janganlah, masih ada hal yang harus diurusin. Bisa nggak sih jam 7.30, 7.15, kan disuruhnya jam 7, bukan 7.15 atau 7.30. Kita mulai kompromi sama itu untuk deadline tugas. Nah, apalagi berkompromi dengan dosa atau keinginan daging, hal yang menyesatkan, kita kompromi. Ya nggak apa-apalah, kan demi kebaikan gitu kan. Kita misalnya ke klub demi kebaikan gitu kan, udah nemenin orang gitu, padahal ujung-ujungnya kita juga ikutan mabuk gitu. Nah itu kan udah nggak benar. Nah ternyata hal ini juga dialami sama orang-orang yang tertulis di dalam Alkitab. Contohnya pada mulanya Adam dan Hawa saat digoda iblis gitu kan. Kalau kita lihat di Kejadian, Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Nah mereka tuh mulai nyalahin kan ketika Tuhan bilang, siapa yang nyuruh makan gitu. Adam bilang, ini disuruh si Hawa nih. Nah kemudian Hawa ditanya, siapa yang nyuruh? Hawa bilang ular. Kemudian ular bilang siapa dong? Nah nature-nya kita tuh pengen menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan. Nah makanya adanya pembenaran diri. Kemudian contoh yang kedua di Alkitab adalah Kain dan Habel. Pas Kain ditanya, Kain mana adek lu? Nggak tahu adek gue di mana gitu. Padahal adeknya udah dibunuh sama dia. Dan contoh yang ketiga adalah Daud dan Batsheba. Ketika Daud ngintip dari soto istana ya, mungkin dari balkon istana ngintip, kemudian dilihat Batsheba cantik, kemudian dia ingin mengambil sebagai istrinya, tapi dia tuh tahu bahwa Batsheba ini punya seorang suami namanya Uria. Kemudian pada saat itu Alkitab mencatat Daud nyuruh Uria untuk berperang di depan.
Dan kalau teman-teman baca di 2 Samuel pasal yang ke-11 di ayat-ayat yang terakhir, bahwa Daud tuh bikin sampai si Uria ini mati, dan dia memutarbalikkan fakta yang ada, kebenaran ada, dan membuat itu sebagai suatu pembenaran. Dan firman Tuhan katakan apa yang Daud lakukan adalah jahat. Nah, so hari ini kita belajar sama-sama bahwa kita perlu hati-hati untuk mencari pembenaran diri kita sendiri. Amin. So, biarkan Tuhan yang membenarkan kita, bukan kita yang membenarkan diri kita sendiri. Nah, mari sama-sama belajar di Matius pasal yang ke-19. Ada satu cerita yang sangat menarik ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini. Di Matius pasal ke-19, ayat 16 sampai ayat yang ke-22 kita baca. Oke, Matius 19 ayat 16 sampai 22. Kita simak baik-baik dan baca bersama-sama. Perikopnya orang muda yang kaya. Ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 17, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya padaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Ayat 18 bilang begini, kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apa yang masih kurang?" 21, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat 22 terakhir. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Di perikop ini adalah cerita yang menarik. Karena seorang muda yang kaya, bahkan di versi yang lain, karena kan Injil ada 4 ya. Injil itu ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, di versi Markus dan Lukas, ini tuh dia orang muda yang kaya, bukan cuma kaya, dia itu adalah seorang pemimpin. Nah, menariknya, di ayat 16 bilang begini, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, yang pertama kita lihat seorang muda yang kaya datang sama Yesus, menyebutkan Lukas, kalau dalam Lukas itu bilang, Lukas 18 ayat 18, mungkin teman-teman bisa baca, menyebutkan bahwa orang muda inilah seorang pemimpin. Bahkan di Markus 10 ayat 17 bilang begini, bahwa dia datang, nggak cuma sekedar datang, tapi ia bertelut datang pada Yesus dan bertanya dengan statement, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Sampai di ayat ini kita melihat bahwa nih orang ini benar-benar ingin mendapatkan sesuatu, ya nggak sih? Orang muda ini udah kaya, nggak sombong gitu kan. Dia ingin mendapatkan sesuatu, dia nanya, dia ingin belajar, apa sih yang harus gue lakukan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Kalau dibilang guru, berarti orang ini tuh respect sama Tuhan Yesus, ya nggak sih? Pas saya baca ini, wah, orang muda ini tuh respect sama Tuhan. Karena dia melihat pribadi Yesus adalah sebagai seorang guru yang mau pribadi guru yang akan mengajarkan dirinya tentang bagaimana hidup yang kekal. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa ketika dia bertanya, menunjukkan bahwa dia bukan orang yang sombong, tapi dia ingin, Alkitab mencatat bahwa ini bentuk dari kerendahan hatinya, bertanya. Dia orang kaya, pemimpin, tapi itu dia datang bertelut dan bertanya sama Tuhan Yesus,
Apa sih yang harus gue lakukan supaya gue memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu bentuk dari kerendahan hatinya. Nggak seperti orang-orang Farisi. Kalau teman-teman baca dari kitab orang Farisi, ahli Taurat, mereka tuh datang sama Tuhan bukan sebagai ingin bertanya, ingin mendapatkan sesuatu, ingin diajar. Tapi mereka datang dengan kesombongan, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan untuk menyerang Yesus. Dan pertanyaannya itu selalu menjebak. Kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, akan kita temui bahwa pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat adalah pertanyaan-pertanyaan menjebak. Lain ceritanya dengan orang muda yang kayak ini. Dia seorang pemimpin, tapi dia datang dengan kerendahan hatinya. Dan kita lihat yang kedua, orang muda ini kaya dan punya jabatan. Tapi ia nggak memikirkan, sekedar hal-hal duniawi yang dia punya, tapi dia memikirkan hal-hal rohani, yaitu kehidupan yang kekal. Ini sesuatu hal yang baik. Sampai di sini kita harus tahu ini sesuatu hal yang baik, hal yang bagus, karena kebanyakan orang kalau udah punya jabatan, punya sesuatu, pasti akan memikirkan hal-hal duniawi, akan memikirkan hal-hal jasmani yang dan nggak memikirkan what's next gitu kan. Apa yang harus gue lakukan ke depannya untuk hidup yang kekal. Nah, dari pertanyaannya kepada Yesus terlihat orang muda yang kayak ini sangat percaya dan taat sama namanya hukum Taurat. Dan juga dia percaya bahwa salvation by works. Karena ia mengira bahwa ia harus berbuat sesuatu yang baik untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Sejauh ini benar ya, apa yang dilakukan itu benar. Firman Tuhan katakan, ayat 17 bilang begini, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, jikalau engkau masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ayat 18 dia bilang begini kan, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah dan ibumu, dan sebagainya. Di ayat 20 dia bilang begini, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah, ini dia tuh orang yang begitu taat sama namanya hukum Taurat. Dia begitu mentaati apa yang harus dilakukan di hukum Taurat. That's good, baik. Tapi kita lihat di Roma 3 ayat 24. Firman Tuhan tuh bilang bahwa kita itu diselamatkan oleh kasih karunia. Dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi bukan karena hasil usaha kita. Ketika kita dapetin keselamatan, kita dapetin keselamatan itu bukan karena hasil usaha kita, tapi firman Tuhan karena pemberian Allah kita dibenarkan, ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. So, dari perikop ini sebenarnya Tuhan Yesus ingin menyadarkan dua hal. Kita lihat hal yang baik, dia bertanya dengan begitu rendah hati, dia bertanya dengan begitu sopan, dia menganggap Tuhan Yesus adalah guru yang terbaik untuk mengajarkan dia bagaimana caranya untuk hidup yang kekal. Dia seorang yang taat akan Taurat Tuhan. Tapi di perikop ini Tuhan Yesus ingin menyadarkan pemuda yang kaya ini, atau bisa saya katakan seorang pemimpin muda, bahwa ia itu nggak bisa masuk dalam namanya kerajaan surga pada kehidupan yang kekal dengan usahanya sendiri. Benar nggak sih? Bahwa dia itu nggak bisa masuk dalam kehidupan yang kekal, masuk dalam kerajaan surga dengan kekuatan, dengan usaha dia sendiri. Kenapa? Karena pemuda ini adalah orang yang merasa dirinya benar, membenarkan dirinya. Self-righteousness. Dia di ayat 20 kan dibilang begini, kata orang muda itu, semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Dia benar mengikuti segala Taurat Tuhan, nggak membunuh, nggak mencuri, menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Tapi ketika Tuhan bilang, ya udah, kalau kayak gitu, lu pergi jual semua
milik dan berikanlah pada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan mengikut Tuhan. Tapi ketika dengar hal itu, dia merasa sedih dan dia pergi. Karena kita harus tahu bahwa kebenaran bukanlah tentang bagaimana caranya. Kebenaran itu bukan gimana sih caranya untuk melakukan. Tapi kebenaran ada dalam sebuah pribadi, namanya Tuhan Yesus. Setuju sampai sini katakan amin. Nah, kebenaran bukanlah tentang bagaimana caranya, tapi kebenaran ada dalam sebuah pribadi, namanya Tuhan Yesus. Makanya di firman Tuhan katakan di Yohanes 1, pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah sendiri. Firman Tuhan adalah kebenaran dan kebenaran itu adalah Kristus sendiri. So the truth is not in how, but the truth is in who. Ada dalam sebuah pribadi. Nah, orang muda ini sedang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk berpindah dari sekedar mengikuti hukum Taurat, tapi move untuk mengikuti sebuah pribadi. Makanya Tuhan bilang, lu jual segala harta yang lu miliki, bagi sama orang-orang miskin, dan kemudian lu ikut gua. Karena hukum tanpa pribadi teladan di dalamnya akan sangat tidak nyata sebagai hukum. Setuju ya? Karena hukum tanpa sebuah pribadi teladan di dalamnya akan sangat tidak nyata sebagai hukum. Nah, orang muda ini bukan mencari tentang kebenaran, tapi yang kita temukan ketika kita membaca sampai akhir bahwa orang muda yang kaya ini mencari pembenaran dari apa yang udah dia lakukan. Oh, gue udah menghormati orang tua. Oh, gue udah nggak membunuh, nggak mencuri, nggak melakukan hal yang lain-lain. Gue nggak mengucapkan saksi dusta. Mengasihi sama manusia seperti diri sendiri. Tapi ketika Tuhan bilang, lu jual semua harta lu bagi sama orang-orang miskin. Sebenarnya di situ menunjukkan bahwa sebenarnya dia tidak mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Orang disuruh jual kok, katanya kan dia sudah mengikuti hukum Taurat kan. Udah mengikuti hukum Taurat, udah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tapi ketika Tuhan bilang, lu jual, kasih ke orang-orang miskin, kemudian datang ikut gua, dan dia nggak mau, firman Tuhan katakan, dia merasa sedih dan pergi. Di situ Tuhan Yesus berkata seperti itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya pemuda ini lebih menyayangi dan menjadikan hartanya sebagai Allah lain dalam hidupnya. So, hati-hati dengan diri kita. Jangan sampai kita menjadikan hal yang paling berharga dalam kehidupan kita itu sebagai Allah lain. Kita menjadikan, oh Tuhan, gua kan lagi kuliah, maksudnya sibuk, padat gitu kan. Padat, nggak punya waktu untuk berdoa, nggak punya waktu untuk baca Alkitab. Tuhan, gua udah nggak punya waktu. Kita mencoba membenarkan diri kita di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan minta, kasih waktu lu buat gua untuk sekedar lu spend time sama gua. Tapi kita mulai membenarkan diri, aduh Tuhan banyak deadline nih, aduh Tuhan banyak tugas nih, aduh Tuhan gua nggak bisa nih, lagi nggak bisa bagi waktu, nanti ya abis ujian selesai gitu. Kita mulai negosiasi sama Tuhan dan kita mulai membenarkan diri kita bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Ya benar, kita lagi banyak tugas, lagi banyak deadline, banyak yang harus kita urusi. Tapi ketika Tuhan bilang, lu mau nggak sih kasih waktu yang terbaik? Nah, kita mulai membenarkan diri kita dengan kondisi dan keadaan. Kita mulai menyalahkan, gara-gara banyak tugas nih, gara-gara ujian nih, gue nggak bisa datang atau gue nggak bisa berdoa, gue nggak bisa baca Alkitab, gara-gara gue banyak tugas, gara-gara gue ikut terlalu banyak acara di gitu. Kita mulai membenarkan diri kita. So, hati-hati. Karena ternyata kesibukan kita
apa yang kita lakukan untuk membenarkan diri bisa menjadikan itu sebagai Allah lain dalam kehidupan kita. Menjadikan itu nomor 1 dan Tuhan sebagai nomor 2. Bahkan bukan cuma nomor 2, mungkin nomor 3 dalam kehidupan kita. So, makanya hidup kita tidak akan pernah berubah banyak jika kita hanya mau mendengar apa yang kita mau dengar, yang enak di telinga kita. Ketika kita dikasih tahu, lo kok udah mulai sibuk sih gitu. Kayaknya lu perlu spend time deh sama Tuhan. Gue lihat lu terlalu sibuk. Mungkin teman kita mulai negur, lu kayaknya udah mulai sibuk, terlalu banyak misalnya ngurusin coolers gitu. Mungkin sini nggak ada. Mungkin lu terlalu banyak sibuk ngurusin coolers. Kayaknya lu udah jarang berdoa, atau kayaknya nilai-nilai lu mulai turun gitu. Mulai diingatkan, dan kita enggak apa-apa, nilai gue baik gitu. Coolers nggak membuat nilai gue baik. Nah, tapi hati-hati, hidup kita nggak akan berubah banyak jika kita hanya mau mendengar apa yang mau kita dengar, yang enak di telinga kita. Pemuda ini tuh pulang dengan sedih, orang muda yang kayak ini pulang dengan sedih karena dia gak mau mencari tahu kebenaran, tapi dia mau dibenarkan dari apa yang udah dia lakukan, apa yang sudah dia buat selama ini menurut hukum Taurat. Nah, orang muda ini bertanya bukan untuk mendapatkan sebuah informasi, benar-benar mau tapi dia bertanya untuk dibenarkan supaya merasa feel good dengan apa yang dia lakukan. Dan itu dia tidak dapatkan dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengkoreksi kehidupannya. So, sama halnya dengan kita. Ketika Tuhan udah mulai berbicara sama kita, jangan mulai negosiasi dan mulai membenarkan diri. Kalau teman kita udah mulai mengingatkan kita tentang hal A, B, C, D yang perlu kita koreksi dari hidup kita, jangan mulai untuk negosiasi dan mulai membenarkan diri. Ayo kita coba cross check diri kita. Apakah, oh iya kayaknya gue udah mulai terlalu sibuk dengan pelayanan. Melayani boleh, tapi sampai kamu sibuk dan melupakan hal-hal yang esensial dalam kehidupan kamu, berdoa, baca Alkitab, bahkan buat nilai kamu turun. Nah, itu yang perlu dikoreksi dalam kehidupan kita. So, hari ini ketika Tuhan mulai berbicara dalam kehidupan kita, ketika teman-teman di circle kita mulai menegur kita supaya kita hidup dalam kebenaran, supaya kita jangan membenarkan diri. Mari sama-sama koreksi diri kita. Amin. Dan sampai kita hanya mau tahu caranya, tapi kita nggak mau tahu kebenarannya. Amin. Berapa banyak ini berkati hari ini. Saya sudah selesai berkhotbah. Ini doa dulu ya. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami belajar supaya kami nggak berusaha untuk membenarkan diri kami, tapi biarkan ketika Tuhan berbicara, menegur kami, biarkan kami juga aware Tuhan sama apa yang Tuhan tegur. Biarkan kami nggak mulai negosiasi membenarkan diri kami. Biarkan orang-orang di circle kami, pertemanan kami yang juga mulai menegur kami, mengkoreksi kami. Kami juga mulai sadar dan bukan untuk membenarkan diri kami, tapi mengkoreksi diri kami supaya kami lebih baik lagi ke depannya dan hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran bukanlah tentang bagaimana caranya, tapi kebenaran adalah mengikuti sebuah pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Bapa, hari ini hamba berdoa, urapi setiap kami, biarkan pewahyuan yang lebih lagi, rema yang lebih lagi turun dan mengalir buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, amin sekali. Terima kasih Kak Astrid atas firman Tuhan yang telah disampaikan dan firman Tuhan yang luar biasa banget untuk kita semua pada Jumat siang hari ini. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah mendengarkan sedikit firman Tuhan dari Kak Astrid dan ada beberapa poin penting nih yang aku juga sudah take notes dan mungkin juga teman-teman juga ada yang sudah take notes sendiri dan juga merefleksikan dalam diri teman-teman. Jadi, sermon recap kita hari ini yaitu yang pertama, kita harus lebih berhati-hati lagi dalam mencari pembenaran diri kita. Dan biarkanlah Tuhan sendiri yang membenarkan diri kita dibanding diri kita sendiri. Lalu juga kita harus ingat keselamatan kita bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi itu semua adalah
dari apa yang sudah Tuhan Yesus berikan dan lakukan untuk kita. Dan juga kebenaran itu sendiri bukan tentang bagaimana caranya kita mencari kebenaran itu, tetapi kebenaran itu ada di pribadi, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kita harus hati-hati dengan diri kita, jangan jadikan apa yang kita lakukan seperti kesibukan kita atau kegiatan kita itu adalah suatu pembenaran bagi diri kita untuk melupakan ibadah kita ataupun saat-saat teduh kita kepada Tuhan. Dan juga ketika Tuhan sudah mulai berbicara, entah itu berbicara dalam doa kita atau berbicara melalui orang-orang terdekat di sekitar kita seperti teman-teman atau orang tua, kita harus mendengarkan itu dan juga jangan mencoba untuk bernegosiasi dan mencari pembenaran dari apa yang mungkin orang-orang di sekitar kita sudah remind ke kita. Nah, sekian sermon recap dari firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Astrid tadi. Selanjutnya ada apa nih, Vero? Nah, jadi setelah ini kita akan masuk ke sesi talk show. Nah, di sesi talk show ini kami membuka Q&A. Jadi buat coolers yang ingin bertanya, kalian bisa memberikan pertanyaan via chat box atau dapat memberikan pertanyaan secara langsung dengan cara menggunakan fitur raise hand, dan setelah dipersilakan untuk on mic, coolers bisa langsung bertanya. Jadi buat teman-teman bisa langsung memberikan pertanyaan sekarang ya. Oke, gimana nih? Apakah teman-teman coolers boleh langsung raise hand atau ketik juga ya, Vero, pertanyaannya di chat box? Benar banget. Nah, selagi menunggu pertanyaan dari coolers nih, mungkin aku ingin memberikan pertanyaan yang pertama. Boleh nggak Kak Astrid? Boleh. Deg-degan nih aku ditanyain. Jadi Kak, merujuk pada apa yang tadi Kakak udah sampaikan, aku ingin tanya, kan sekarang tuh orang-orang zaman sekarang mereka menganggap enteng dosa kan. Maksudnya kayak mereka jatuh bangun dalam dosa. Misalnya kayak anak muda nih, misalnya mereka melakukan dosa ini, terus ya udah mereka kayak, ya kan nanti pasti Tuhan mengampuni. Kita tinggal minta pengampunan dari Tuhan, ya Tuhan pasti ampuni dosa kita, karena Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih gitu. Tapi mereka melanjutkan lagi dosanya misalnya besoknya gitu. Nah, menurut Kakak, ada pendapat Kakak bagaimana sih cara kita untuk perlahan-lahan bisa lepas secara free gitu ya dari dosa kedagingan kita? Mungkin itu Kak pertanyaan dari aku. Good question. Benar banget. Ini yang sering banget kita alamin ya. Kita alamin bahwa aduh susah banget nih lepas, padahal misalnya dosa kecil lah, mungkin nyontek ya. Mungkin kalian gak nyontek, tapi mungkin zaman aku dulu suka banget nyontek gitu kan. Nyontek hal yang kecil, kayaknya hal yang kecil tapi terus menerus diulangin. Dan kalau untuk aku pribadi, nah semua itu dibutuhkan komitmen dan kemauan kita secara yang kuat ya. Jadi kita harus ngerti benar bahwa Tuhan tuh menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dia menjadikan pribadinya, tubuhnya manusia sebagai korban penebusan yang hidup. Nah, jangan sampai karena kita terus mengulang, kita menyalibkan Tuhan Yesus terus. Jangan sampai karena dosa yang kita buat, kita terus menyalibkan. Padahal Tuhan Yesus tuh salib sekali doang kan. Tapi karena kita terus berbuat dosa, kita menyalibkan, kita menganggap enteng penebusan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. So, buat aku yang pertama, aku akan membuat komitmen yang kuat dan membuat habit yang baru. Karena dosa itu kan kadang juga dimulai dari kita sudah jadikan habit dalam kehidupan kita. Oh, nyontek jadi habit kan. Padahal itu dosa kan, nggak boleh nyontek misalnya gitu kan. Nggak boleh mencuri jadi habit kita, misalnya nyuri ikat rambut kan dari hal yang kecil, tapi jadi habit yang kita bawa, jadi karakter yang melekat dalam kehidupan kita. So buat aku butuh komitmen dan aku harus merubah habitku yang benar supaya itu menjadi sesuatu yang aku bawa setiap hari dan menjadi karakter dalam diri aku, mulai dari komitmen, kemudian aku merubah habitku secara perlahan. Yang mungkin kebanyakan dari kita maunya sesuatu yang instan dan besar langsung terjadi.
Tapi sebenarnya ketika kita ingin lepas dari dosa, kita harus mulai dari hal yang kecil. Hal yang kecil, komitmen. Sungguh-sungguh deh, lu mau nggak sih lepas dari rokok misalnya? Lu mau nggak sih lepas dari misalnya klepto gitu, nyuri-nyuri benda yang kecil? Sungguh-sungguh. Jadi ketika ada keinginan, lu harus jauh-jauh karena gue udah komitmen nih. Mulai dari hal yang kecil. Sama kayak misalnya kita mau diet. Diet itu hanya akan jadi omong kosong, kata-kata, kalau kita nggak pernah mau mulai komitmen dan menjalankannya. Sama seperti dosa. Kalau dosa itu akan terus ada dalam kehidupan kita kalau kita nggak benar-benar komitmen untuk tidak melakukannya. Gitu. Jadi buat aku komitmen dan merubah habitku secara perlahan, kecil, sederhana, tapi lama itu konsisten aku lakukan sampai menjadi karakter bahwa aku nggak akan melakukan dosa. Aku nggak akan melakukan hal A, B, C, D yang nggak menyenangkan hati Tuhan atau yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi dimulai dari hal yang kecil. Jangan pernah mulai dari sesuatu yang besar dulu. Kalau sesuatu yang kecil aja kita nggak bisa lakukan. Itu dari aku. Menjawab nggak sih? Terjawab banget, Kak. Thank you, Kak Astrid. Ayo teman-teman, siapa yang ingin bertanya? Bisa langsung, bila teman-teman malu untuk memberikan pertanyaan secara langsung, bisa langsung ketik di chat box ya. Atau mau bertanya secara langsung juga, boleh. Mungkin Clarissa ada pertanyaan gitu yang Clarissa ingin tanyakan ke Kak Astrid. Oke, jadi kan tadi udah pertanyaan dari Vero nih. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain juga, mungkin aku mau tanya Kak, tadi kan cukup banyak yang ngomongin soal pembenaran diri gitu. Nah, gimana sih Kak cara kita untuk terhindar dari pembenaran diri itu sendiri? Apalagi kan kadang kita mungkin ngelakuinnya kayak secara nggak sadar gitu. Kayak nggak sadar apa yang kita lakuin itu ternyata bentuk dari pembenaran diri itu Kak. Ah, benar banget, benar. Kita tuh nature-nya karena emang udah dari awalnya kita tuh kalau udah misalnya kita duduk satu bangku gitu kan. Nah, dompet teman kita tuh hilang atau nature-nya kita tuh orang yang iseng kemudian suka ngumpetin. Tapi pada saat barang teman kita, misalnya dompet teman kita tuh hilang bukan karena kita langsung bukan gua gitu kan, langsung membenarkan diri gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan karena pada dasarnya kita adalah orang seperti itu kan. Apa yang harus kita lakukan untuk menghindari hal-hal seperti itu? Agak cukup ini ya. Cuma menurut aku perlu ada dengan teman-teman yang mengingatkan aku sih. Jadi teman-teman tuh komunitas tuh penting ya. Circle itu penting. Jadi ketika aku mulai, bukan gua, gue lagi mungkin hal kecil, masa sih itu gua? Nah, kayak teman-teman tuh mulai mengingatkan bahwa, lu lagi ngebedarin diri lu sendiri, padahal lu yang ngelakuin lo minggu kemarin gitu, lu ngelakuin ini, lu ngomong A, tapi lu ngelakuin B, terus lu ngomong C gitu, terus lu mulai membenarkan diri lu. Nah, teman-teman tuh yang ngingetin gitu, lu tuh lagi mulai ngebenerin diri lo, cheat kayak gitu. Mereka akan, menurut aku, untuk kita bisa terhindar dari hal itu, kita butuh teman, circle yang ngingetin kita supaya kita tuh lagi ada dalam pembenaran diri, kita tuh lagi merasa benar, padahal apa yang kita lakukan tuh salah. Nah, penting banget buat kita, makanya ada di komunitas, mungkin di komunitas school gitu kan, kita ada di circle yang benar, di komsel kita yang mulai ketika kita jalan atau lagi ngobrol dan mereka tahu lu lagi membenarkan diri lu sendiri lu. Nah, mereka yang menegur kita, dan ketika kita ditegur, dikasih tahu, nih kita terbuka sama kritik. Nah, kebanyakan kan orang yang membenarkan diri, orang tuh anti sama namanya kritikan. Gua nggak ngelakuin lo, kenapa lu tegur-tegur gua? Itu kan membenarkan diri. Nah, kita perlu komunitas, kita perlu teman, perlu sahabat, circle yang menegur kita. Itu paling penting buat kita untuk ngingetin sampai kita tuh bisa untuk tidak membenarkan diri. Karena mungkin bisa tidak membenarkan diri juga enggak ya menurut aku. Pasti akan ada 1-2 kali kita mencoba membenarkan diri lagi. Tapi at least kita punya teman yang negur kita. Kasih tahu, lo lagi nggak bener nih. Gitu, lagi membenarkan diri nih. Oh iya gue salah, dan kita mengakui itu salah gitu sih.
Oke, thank you Kak Astrid untuk jawabannya yang insightful dan membuat remind lagi kalau komunitas itu penting. Itu sebabnya penting juga teman-teman untuk ikut Komsel dan Cool. Gimana nih? Wah, Kayaknya ada pertanyaan dari Coolers juga. Mungkin Kak Merlin bisa langsung memberikan pertanyaan, Kak. Oke, thank you Vero. Halo Cacit. Halo. Oke, aku ada pertanyaan sih Ci ini tentang self-righteousness. Kan kalau dari yang Ci Acit bilang, supaya kita tidak cenderung membenarkan diri sendiri, kita harus mau mendengar kritikan orang lain gitu. Kita harus siap sedia untuk menerima masukan-masukan positif dari orang lain. Tapi pada nyatanya, in fact, di dalam kehidupan kita yang sebenarnya ini masih banyak loh kayak orang-orang yang masih menutup dirinya untuk mendengar hal-hal yang benar karena masih ingin berada di dalam tingkat kenyamanannya gitu. Misalnya dia lagi nyaman dengan hal yang dia lakukan sekarang yang which is sebenarnya cenderung membawa dia sebenarnya ke dalam dosa sih karena hal-hal yang tidak baik gitu. So menurut Ci Acit, apa sih yang sebenarnya anak-anak muda perlukan saat-saat ini supaya mereka itu nggak terus-terusan membenarkan dirinya sendiri gitu? Apa sih yang sebenarnya harus mereka dapatkan di saat-saat muda seperti ini gitu Ci? Supaya orang-orang itu nggak terus membenarkan dirinya, padahal sebenarnya mereka tahu itu salah, cuman mereka pengen aja membenarkan dirinya karena lagi nyaman gitu di saat itu, di titik itu. Apa yang sebenarnya anak-anak muda perlukan, Ci? Wow, mantep nih. Serang terus Merlin. Enggak. Bener banget, aku setuju banget. Karena kebenaran itu bersifat mutlak. Firman Tuhan katakan begini, lu jawab iya, tidak. Selebihnya itu dari iblis. Makanya firman Tuhan bilang, lu jangan panas, di Wahyu bilang jangan panas, jangan dingin, jangan suam-suam kuku. Kalau panas, dingin-dingin. Dan nggak bisa dibohongi bahwa anak-anak muda tuh suka banget setengah-setengah. Anak-anak muda itu suka banget di area abu-abu, nggak bisa bohong, anak-anak muda suka namanya kenyamanan. Dan kenyamanan itu paling enak untuk ada. Ya kan, misalnya hujan kayak kemarin-kemarin kan hujan, nyamannya apa? Tidur kan. Nyamannya tidur. Nah, sedang pengennya merem, kasur gitu. Itu nyaman banget, tapi kalau kita kelamaan tidur, kalau kita terlalu nyaman sama kasur, badan kita tuh jadi kaku gak sih? Badan pas bangun, aduh kepala gue sakit kenapa? Ternyata terlalu banyak tidur, kurang minum gitu kan. Badan sakit, pegel-pegel, karena kebanyakan tidur dan gak bergerak, anaknya mager gitu. So apa yang harus kita anak-anak muda lakukan untuk supaya nggak membenarkan diri? Buat aku, anak-anak muda harus keluar dari namanya zona nyaman. Zona nyaman itu selalu enak, tapi tidak membawa namanya pertumbuhan. Karena di situ kita suka area abu-abu. Tapi padahal kalau kita challenge diri kita untuk melakukan hal yang lebih, kita pasti mendapatkan sesuatu yang terbaik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Aku sih balik lagi ke komunitas. Apalagi mungkin pandemi itu membuat orang-orang tuh jadi introvert, dari extrovert jadi introvert, ya nggak sih? Banyak kan aku temuin anak-anak muda yang tadinya ceria, bisa membuka diri gitu. Tapi ketika pandemi ini datang, anak-anak muda tuh kebanyakan menutup diri untuk bercerita, untuk eksplor perasaannya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apalagi kita yang melayani di anak muda ya. Bilang melayani di anak muda, Coolers melayani di anak muda. Nah, dimulai dari kita untuk datang ke mereka, ke orang-orang yang kita udah lihat, oh ini dia udah mulai nggak bener nih gitu. Oh dia butuh teman. Dimulai step dari kita untuk tanyain kabar mereka. Makanya aku bilang, aku balik lagi sih, ke komunitas itu sangat penting untuk menopang kehidupan seseorang. Mungkin kalau tanpa komunitas gitu, komunitas yang benar ya, komunitas yang benar, kehidupan dia akan merasa sepi. So ketika kita melihat sekeliling kita tuh udah mulai jauh, dia mulai sendiri, nggak membuka diri gitu. Kita yang datang ke dia, kita yang akan tanya, kita yang encourage dia untuk dia
memulai sesuatu yang baru dan keluar dari zona nyaman ya. Karena nggak bisa bohong, anak-anak muda tuh suka namanya kenyamanan, anak-anak muda suka area abu-abu, tapi start from me gitu. Mulai dari gua yang mau untuk tanyain sekedar simpel sih kabar, mulai ajak ngobrol, mulai ajak komsel lagi. Mungkin dia nggak akan langsung mulai ke komsel sih, tapi dia akan mulai terbuka untuk curhat. Nah, dimulai dari situ hal yang pertama, start from me. Menurut aku, start from me, dimulai dari gua yang maju untuk nanya kabarnya, simple nanya kabarnya dia. Pernah satu kali temen gua nanya gini, tiba-tiba ngechat gua juga nggak ngerti sih gitu kan, pas di pandemi, Cit, apa kabar? Terus bilang, baik, kenapa kok tumben lu ngechat gua? Ada apa nih? Langsung pikiran gue langsung netting kan. Gue mau nanya kabar doang, emang nggak boleh ya? Ya enggak sih, lu nggak pernah ngechat gue soalnya gitu kan. Itu kan hal yang awkward, lu nggak pernah ngechat gue, ngapain? Lu hanya 2 hal gue bilang, lu ngechat gue tuh 2 hal ya. Lu mau nanya atau lu mau ngapain nih? Selain bertanya, lu mau nanya, selain lu mau nanya atau lu mau ngajak jalan atau apa? Enggak, Cit, gue pure mau nanya kabar lu. Terus gue bilang, oh gitu ya. Ternyata dia juga lagi ngelakuin hal yang sama ke teman-teman yang lain karena pandemi nggak bisa nongkrong, nggak bisa ngapa-ngapain, kita jarang berinteraksi, tapi dia cuma sekedar gue cuma mau nanya, lu apa kabar, lagi ngapain, lu lagi ngerencanain apa sih gitu. Nah di situ buat gue pribadi, gue wah ternyata teman-teman gue masih care sama gue gitu. Oh teman-teman gue masih peduli sama gue. Jadi apa sih yang harus kita lakukan itu supaya anak-anak muda ini kembali ke jalan yang benar menurut gue. Pertama, person to person, start from me gitu. Untuk gue mulai simple. Kalau temen lu udah mulai jarang ikut cool mungkin saat ini, lu tanya apa kabar. Di luar kalian ngajakin cool dulu. Di luar kalian ngajakin cool. Tanya hidup. Orang tuh, kita tuh kebanyakan suka banget untuk ngajakin orang pelayanan. Dia nggak sih? Pelayanan. Tapi kita tuh lupa. Nanya hidupnya. Apa kabar? Baik. Orang tua gimana? Orang tuh pengen ditanya hidupnya sebenarnya. Sebelum lo tanya pelayanan, ajak pelayanan, tanya dulu hidupnya. Nah dari situ mungkin dia bisa terbuka. Begitu gue baru, oh dia lagi peduli nih sama hidup gue. Tanya, pas ketemu, gimana Cit? Apa yang lo lagi ini? Gimana hidup lo? Dia selalu nanya, gimana hidup lo? Jadi gue merasa orang ini care sama gue. Pertanyaan yang simpel yang dimulai dari apa kabar, terus gue tanya balik dengan sarkas ya, gitu kan. Ngapain lu nanya-nanya gue? Apa sih lu mau ngapain? Nah, tapi ternyata gue menyadari bahwa oh dia care sama gue. Pertanyaan simpel, apa kabar Cit? Gitu. Tapi di situ buat gue, oh dia peduli sama hidup gue. Dimulai dari kita yang bertanya tentang hidup. Jangan tanya dulu, bisa nggak lu pelayanan WL? Bisa nggak ini? Kalau apalagi orang udah mulai jauh, waduh dia bilang, wah ini orang nyari gue karena pelayanan. Tapi coba deh, lu tanya mulai hidupnya, apa yang bisa gue bantu, dan dia mulai terbuka. Dan saat itu gue percaya dia akan membuat hidupnya dari namanya introvert, mungkin dia bisa terbuka lagi, cerita lagi, dan dia mau pelayanan akhirnya. Dan itu yang dibutuhkan saat ini. Jadi anak-anak muda ya, pelayanan kita tuh pelayanan yang berat, makanya jangan langsung ditembak untuk pelayanan, tapi tanya dulu kehidupannya. Itu penting banget. Itu sih dari aku. Jawab nggak nih Merlin? Cit, thank you Cit. Thank you Kak Astri dan juga thank you buat Kak Merlin. Mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya. Oke, ada Kak Matthew. Silakan Kak Matthew. Oke, shalom Kak. Perkenalkan nama aku Matthew. Di sini pertanyaan aku agak panjang. Kalian bisa dengar suaraku kan ya? Kadang headphones aku oke. Jadi menurut saya sendiri orang kadang tidak sadar akan karakteristik negatif mereka. Karena mungkin udah terlalu lama mereka mempunyai karakteristik tersebut dan tidak ada yang menegur mereka. Atau meskipun sudah ditegur tapi mereka milih untuk cuek terhadap nasihat atau kritikan itu dari orang lain. Karena ini mungkin dari antara kita di sini, termasuk aku mungkin ya, ada karakteristik self-righteousness, tapi kita sendiri tidak sadar karena ya alasan yang tadi. Dari kakak sendiri, apa sih simptom-simptom
self-righteousness yang harus kita watch out for dalam diri kita sendiri, selain yang kakak diskusikan tadi, supaya kita tahu kalau sebenarnya kita ada self-righteousness atau tidak. Oke. Wadaw, mantap banget ya pertanyaannya. Apa ya? Kayak warning udah dikasih tahu dan nature-nya kita udah ada kayak gitu kan. Apa yang harus kita sadarin bahwa kita tuh ada pembenaran diri. Ini buat aku ini cukup sulit ya. Oke, aku jawab sebisa aku ya, Matthew. Apa yang harus kita pelajarin, yang kita mesti sadar bahwa kita tuh punya hal-hal itu. Ini berarti pribadi kita sendiri yang sadar ya. Kalau tipikal aku adalah tipikal yang kayak rewind lagi apa yang gue omongin. Jadi kayak gue ngomongin, misalnya lagi ngomongin orang kan, ngomongin, iya si A jelek banget, iya tuh di kerjaannya nggak benar misalnya di kantor, iya begini. Tapi aku tuh tipikal yang mereview lagi apa yang aku omongin, yang apa aku kerjain sepanjang hari. Jadi aku pas ketika aku lagi duduk nge-review, waduh, gue salah nih gitu. Udah mulai salah. Waduh, salah nih gue Tuhan gitu. Gue tadi ngomongin orang, tadi gue ngejelekin pekerjaan orang, padahal orang itu bukan bekerjanya nggak baik, tapi dia nggak tahu caranya bekerja dengan baik seperti apa. Kalau gue, aku tipikalnya adalah review lagi sehingga aku tahu, oh ternyata di poin ini gue tuh lagi membenarkan diri. Poin A, B, C, gue lagi membenarkan diri. Nah, makanya penting banget buat kita kayak review apa yang kita lakukan di sepanjang hari. Meskipun kita nggak ingat semua ya. Meskipun kita nggak ingat semua apa yang misalnya, kayak, oh hari ini gue makan apa ya? Oh, gue lupa makan apa. Kalau tipikal kalian yang mencatat, maksudnya budgeting kalian sepanjang hari gitu, mungkin kalian gue tadi tuh makan ayam geprek atau makan mie goreng, kalian tahu. Tapi buat aku pribadi, untuk aku tahu hal-hal yang terjadi, aku akan review dan aku akan ingat, oh gue salah nih, atau gue akan bertanya. Setelah gue review, gue akan tanya sama temen gue, gue tadi ngelakuin ini, salah nggak sih gue? Terus dia bakal, wah lu lagi salah nih sama hal ini gitu. Karena pernah satu kali lagi emosi banget, kemudian gue udah keluarin, kemudian gue review lagi, aduh gue kayaknya salah nih, benar nggak ya? Terus gue tanya temen gue, gue tadi ngelakuin ini lu, salah nggak sih? Salah tahu lu marah-marahin orang gitu tanpa lu kasih tahu penyebabnya. Oh dari situ gue kayak menyadari bahwa gue tuh salah untuk dalam hal A, hal B, hal C. Nah jadi buat aku untuk menyadarkan kita apa aja sih, karena kita kan nggak sadar ya. Kita nggak sadar, nature-nya langsung keluar, tiba-tiba membenarkan diri, dan buat aku perlu di-review. Hidup kita tuh di sepanjang hari itu perlu kita review sendiri. Gitu. Karena buat saya pribadi, saya tipikal yang review apa yang gue lakuin hari ini. Nah gitu. Jadi ketika saya ngelakuin itu, terus gue review, waduh gue ada salah di A, B, C, dan gue butuh konfirmasi, nggak butuh diri gue sendiri untuk mengkonfirmasi, gue butuh konfirmasi dari teman terdekat gue, sahabat gue tadi ngelakuin ini loh sama orang, terus gue ngelakuin ini, terus dia bilang, lu salah tau, lu lagi salah nih, coba deh, dan itu yang terus gue lakukan, sampai akhirnya saya tuh tahu bahwa apa yang gue lakuin itu salah, gitu. Seperti itu. Kalau pertanyaannya kurang menjawab, mohon di chat pribadi. Terima kasih Kak. Oke. Thank you untuk Kak Mitio yang memberikan pertanyaan. Teman-teman Coolers, masih ada waktu nih untuk kalian mau bertanya. Jadi selagi ada Kak Astrid di sini, kalian bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di hati kalian, terlebih tentang topik hari ini yang sungguh menarik. Kita harus berhati-hati tentang beware of self-rightness. Mungkin teman-teman ada yang mau memberikan pertanyaan?
harus raise hand dulu. Oh, nggak apa-apa Kak, silakan udah langsung on mic. Jadi halo Kak Astrid, thank you buat sharingnya hari ini. Nah ada pertanyaan nih Kak. Kan tadi Kakak ada menyebutkan bahwa untuk merubah karakter kita yang sering banget self-righteousness itu kita butuh lingkungan yang baru gitu, lingkungan yang bagus, lingkungan yang sehat kayak gitu. Apalagi lingkungan yang utama adalah lingkungan yang dekat dengan Tuhan, yang merindukan dekat dengan Tuhan seperti itu. Lalu ada beberapa, kan ada karakter orang juga yang mungkin dia introvert, terus dia kayak susah untuk dekat dengan orang begitu, Kak. Lalu tapi dia menyadari bahwa dia itu memiliki karakter self-righteousness dan dia merasa tidak nyaman dengan karakter tersebut seperti itu. Nah, di sisi lain karena karakternya juga yang introvert dan dia susah untuk bergaul itu, jadi dia susah untuk menemukan pergaulan-pergaulan itu untuk masuk ke dalam suatu circle gitu. Nah, menurut Kak sendiri bagaimana sih tips bagi teman-teman yang seperti itu, Kak, untuk dia bisa join ke salah satu ya persekutuan komunitas yang pastinya itu sehat gitu sebenarnya. Tapi dia yang sendiri merasa malu, dia merasa kurang dekat dengan yang orang-orang itu bagaimana Kak? Mungkin Kak bisa kasih tips gitu Kak mungkin karena dari antara kita ada yang mungkin mengalami hal itu. Jadi tips untuk orang yang introvert malu-malu ke komunitas padahal dia itu butuh komunitas ya. Kurang lebih kayak gitu kan. Buat orang-orang seperti itu, saya juga seperti itu. Buat aku mulai aja dulu, berani aja dulu, terabas aja dulu. Karena kalau nggak pernah mulai, nggak pernah mencoba mencari tahu, nggak akan tahu bagaimana caranya. Contoh, ini yang baru aku lakuin di pandemi. Aku tuh takut banget sama namanya jarum. Gue pengen donor darah, pengen ya menyumbangkan darah, bantu orang. Tapi takut, nggak berani. Pokoknya kalau tiap didorong, udah dipaksa, lu harus ini ya, harus nyumbang darah. Tuhan Yesus aja udah meneteskan darahnya buat lu, masa lu nggak mau berkorban buat orang lain lewat darah lu? Terus bilang, gak takut, gue takut gitu. Takut jarum dia, soalnya tes gula darah aja langsung pucet, apalagi diambil darah gitu. Tapi kalau aku nggak pernah nyoba, nggak pernah berani, nggak pernah mulai aja dulu gitu kan, kayak jadi tagline mulai aja dulu, aku nggak akan tahu gimana rasanya untuk diambil darah. Jadi buat orang-orang yang seperti itu ya, yang aduh harusnya gue punya komunitas yang benar, aduh harusnya gue ada di sebuah komunitas yang membangun, tapi gue tuh malu. Nah, gimana caranya? Mulai aja dulu. Kata mulai aja dulu tuh gampang diucapin, tapi susah untuk dilakukan. Jadi kalau memang kamu nggak pengen langsung datang gitu tiba-tiba muncul, ya lu chat aja gitu, lu tanya temen di sini mungkin ada yang deket yang udah join, iseng-iseng tanya, gue pengen ikut komsel dong, gimana caranya? Nggak punya teman, ya udah coba beraniin diri, karena sampai kapanpun kita akan jadi orang yang tidak bisa membaur dengan orang lain kalau kita nggak pernah memulai sesuatu. Dan kita nggak akan pernah bisa punya teman yang banyak, punya networking yang banyak kalau kita nggak pernah memulai. Jadi kalau orang-orang seperti saya bilang orang-orang seperti saya akan mulai terabas apa yang jadi kelemahan diri. Itu buat aku itu kelemahan aku nggak bisa bersosialisasi. Kalau aku nggak pernah memulai untuk bersosialisasi, nggak pernah mulai untuk terjun ke komunitas, rasanya sampai saat ini aku nggak akan ada di hadapan kalian. Gitu. Jadi mulai aja dulu, berani. Berani itu butuh apa ya? Berani itu butuh kaki, butuh tangan, jempol yang jalan. Kalau enggak, sampai kapanpun kita akan menjadi orang yang sama dan tidak akan pernah maju kalau kita nggak pernah mulai aja dulu. Gitu. Jadi
Buat aku, untuk kita orang-orang introvert, aku juga kebetulan orang introvert. Aku nggak punya banyak teman karena aku tahu aku cuma bukan memilih ya, bisa klop sama orang-orang yang terdekat aja. Jadi aku harus berjuang sama hal itu. Aku harus mulai aja dulu. Oh, mulai kenalan sama orang. Oh, gini ya rasanya kenalan sama orang baru. Oh, gini ya rasanya di komunitas. Oh, gini ya diterjunin untuk bisa berkhotbah. Oh, gini ya rasanya donor darah gitu. Mulai gitu kan. Karena sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa masuk komunitas gitu. Kita nunggu kan, banyak kan nunggu udah diajak gitu, nggak bisa, susah orangnya. Nah, tapi itu butuh keinginan, kemauan, keberanian dari orang tersebut, menurut aku ya. Untuk dia mulai melangkah dan mulai aja dulu. Gus kan jadinya, mulai aja dulu, kayak gitu. Thank you, Rifan, pertanyaannya. Terima kasih jawabannya, Kak. Oke, thank you Kak Astrid sudah memberikan jawaban yang begitu luar biasa. Dan sayang banget teman-teman karena pertanyaan yang diberikan sama Kak Rifan tadi merupakan pertanyaan terakhir. Jadi karena keterbatasan waktu, sesi Q&A pada sesi talk show kali ini ditutup. Kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan teman-teman yang lain yang mungkin ingin bertanya, teman-teman bisa bertanya di sesi talk show di lain waktu. Untuk selanjutnya aku serahkan ke Clarissa. Oke, thank you Vero. Nah, selanjutnya nih sebelum kita lanjut juga tadi kan udah Q&A nih. Aku akan memberitahukan beberapa poin-poin yang mungkin bisa kita ingat lagi nih dari Q&A tadi. Yaitu di pertama kayak bagaimana sih cara kita untuk lepas dari dosa kedagingan. Yaitu berkomitmen dan juga punya kemauan yang kuat. Dan kita juga harus ingat dan paham betul akan pengorbanan yang udah Tuhan Yesus Kristus kasih buat kita. Dan selalu kita ingat itu dalam diri kita sendiri. Dan juga pentingnya untuk dimulai dari berkomitmen, lalu dari berkomitmen kita lanjut ke membuat habit kita yang baru dan supaya kita punya karakter baru yang bersungguh-sungguh untuk memulai hal-hal yang kecil dulu. Dan selanjutnya juga komunitas dan circle itu penting banget untuk membentuk karakter dan habit kita. Dan sehingga ketika kita punya komunitas atau circle yang tepat, maka kita juga bisa punya teman-teman atau lingkungan yang support sama kita, remind kita, dan kita pun sendiri juga harus terbuka akan segala kritik ataupun saran untuk diri kita sendiri. Dan juga di lingkungan, ketika kita menjadi lingkungan yang support itu, support system, kita juga harus peduli nih. Apalagi kita sebagai anak-anak muda, teman-teman Coolers, kita harus peduli sama teman-teman kita yang ada di sekitar kita sebarkan kasih kita, tunjukkan kalau kasih yang Tuhan kasih buat kita juga kita sebarkan ke mereka semua. Dan juga ketika kita mau ngajak teman-teman kita untuk pelayanan, jangan kita harus ingat pelayanannya aja, tapi kita juga tunjukkan kalau kita peduli sama teman-teman yang kita mau ajak itu. Dan juga cara terhindar dari self-righteousness itu juga kita bisa review apa yang udah kita lakuin di hari ini, misalnya kayak apa aja sih yang udah kita lakuin, kita evaluasi lagi supaya besoknya kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan juga jangan lupa untuk berani untuk memulai apa yang jadi kelemahan diri kita ini. Nah, sekarang nih sebelum kita lanjut, aku mau ajak teman-teman nih untuk on cam dan on mic karena seperti biasa kita mau say thank you ke Kak Astrid. Jadi nanti kita akan bilang bareng-bareng seperti biasa, thank you Kak Astrid, God bless you, dan tentunya seperti biasa kita menunjukkan heart finger kita. Apakah teman-teman sudah siap? Ayo pada on cam guys. Boleh nih, kita on Udah cam. siap kayaknya nih Kak Clarissa. Ini untuk PPT-nya gimana nih? Oke. Oke deh, teman-teman boleh ya nanti on mic juga, dan yang belum on cam boleh on cam, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Thank you. Terima kasih. God bless you. Kak Astrid, bless you. Oke. Selanjutnya nih teman-teman jangan langsung untuk off cam lagi karena kita akan
kita akan sesi foto bersama Kak Astrid. Jadi, Coolers yang tadi udah off cam, ayo pada on cam semua guys. Tunjukkan senyum manis kalian. Ini di aku aja yang pada masih off cam atau memang udah banyak yang udah on cam ya? Atau memang Oke, udah mulai kelihatan. Dan untuk sesi foto aku serahkan ke MTDD. Silakan MTDD. Oke guys, ayo on cam yuk biar kita foto. Ada lagi kak yang mau on cam? Oke, enggak ada. Oke, 1, 2, 3. Ada lagi 1, 2, 3. Oke, thank you guys. Thank you MTDD. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dan akan saya pandu. Untuk itu, Coolers diharapkan mengikuti dalam kondisi off mic ya. Mari kita mulai, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan ada Cool News Update. Nah, mungkin boleh next slide dari MTDD. Untuk Cool News Update yang pertama, bagi teman-teman yang berkerinduan untuk memberikan persembahan, Cool menyediakan 3 platform, yaitu yang pertama ada OVO dan GoPay dengan nomor 0821 5325 1865 atas nama Cool Press Univ atau Regina Clarin. Dan juga ada yang satunya lagi dari akun Dana, yaitu dengan nomor 0899 770 1780 atas nama Regina Clarin. Atau teman-teman juga bisa lihat nih di chatbox yang telah di-share oleh teman-teman panitia. Oke, selanjutnya ada prayer box. Jadi buat teman-teman yang memiliki kerinduan untuk didoakan, mungkin dalam pergumulan atau ingin doakan di dalam masa kuliah, Coolers bisa langsung mengisi G-Form prayer box melalui link yang ada di layar atau dapat mengakses link yang sudah dikirimkan oleh komite di chatbox. Atau mungkin teman-teman yang masih bingung dan ingin bertanya bisa langsung menghubungi kontak person yaitu Chat Lukas dan Sarah Sipayung dari Kak Jetro dan Kak Sarah. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada Komsel atau komunitas sel. Jadi Komsel adalah tempat di mana kita berkumpul bersama, kita bisa saling sharing, kita bisa berbagi pengalaman dan juga pergumulan. Jadi di sini kami mau ngajak teman-teman yang belum join Komsel, yuk kita join Komsel. Dan jika ada yang ingin join Komsel, teman-teman bisa langsung menghubungi kontak person yaitu untuk ke Axel dengan nomor 0813 4325 6643 atau menghubungi Kak Naptasari dengan nomor 0822 83 82 0603 atau para Coolers bisa langsung melihat kontak person yang sudah dikirimkan oleh panitia di chatbox. Selanjutnya.
Oke, selanjutnya ada juga Cool Store. Nah, jadi Cool sendiri ini punya merchandise official yang keren-keren dan teman-teman bisa langsung lihat nih di Instagramnya kalau penasaran ya, dan juga boleh beli banget nih di Instagram kita @coolstorepressuniv karena di sini ada bermacam-macam produk juga, ada tumbler, ada hoodie dan banyak lainnya yang teman-teman bisa cek sendiri di Instagramnya. So, teman-teman bisa langsung aja ke Instagram @coolstorepressuniv atau official account lainnya yaitu dengan @209tpdwq atau bisa juga nih langsung lihat di chatbox untuk lebih lengkapnya. Dan yang berikutnya juga ini ada doper atau doa persekutuan. Jadi untuk teman-teman yang rindu untuk sharing, untuk ibadah juga bisa nih join doa persekutuan kita atau doper kita setiap hari Sabtu jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Yang pastinya kita akan berkumpul dan berdoa bersama dan tentunya seru banget. Nah, selanjutnya ada Cool Social Media. Jadi, Cool juga nggak mau kalah keren nih guys, karena Cool memiliki sosial media dari berbagai platform. Yang pertama ada Instagram, yaitu Cool Press Univ Official. Ada Line di @744hwgyo dan Facebook Cool Press Univ. Nah, di sini kita men-share berbagai macam hal seperti informasi mengenai Fraser dan kegiatan Cool lainnya. Selain itu, ada juga YouTube nih dengan nama YouTube-nya yaitu Cool Press Univ Official. Di YouTube ini kalian bisa melihat berbagai macam video seperti rekaman-rekaman ibadah Cool sebelumnya, baik secara offline maupun online. Selanjutnya, nah ini merupakan lead absensi bagi teman-teman Coolers yang sudah mengikuti ibadah Fraser kali ini. Jangan lupa untuk mengakses link yang sudah teman-teman lihat di layar, ataupun teman-teman bisa langsung mengakses linknya melalui chat yang sudah dikirimkan oleh panitia di chatbox. Selanjutnya. Nah, nggak terasa nih kita udah berada di penghujung ibadah Fraser kali ini, dan kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dan akan dipimpin oleh prayer. Kepada prayer kami persilakan. Oke, thank you Vero. Sebelumnya aku minta maaf tidak bisa on cam karena jaringan nggak mendukung. Oke, sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari teman-teman kita satukan hati kita fokus untuk satu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau hari ini Engkau telah ada Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir acara ini Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan lewat ibadah kali ini, apa yang sudah di-sharingkan ya Bapak, itu bisa bermanfaat untuk kami masing-masing Bapak, dan juga itu bisa berbuah Bapak di dalam kehidupan kami. Bila kami juga bisa Tuhan, tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tapi kami bisa melakukan itu di dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa Bapak oleh untuk Ci-Acit ya Bapak, Kau berkati kemanapun Ci-Acit melakukan pelayanannya, melakukan sharing Bapak, kiranya Kau berkati Bapak, agar semuanya Tuhan bisa untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk para Coolers yang sudah hadir di sini Tuhan, Kau berkati Bapak, berlimpah-limpah ya Bapak, dan juga lewat kehidupannya masing-masing ya Tuhan, bisa berbuah Tuhan bagi orang di sekitarnya Bapak, dan tentunya juga bisa memuliakan nama Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak dan surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kampus kami Bapak, Presiden University, agar kampus kami Bapak bisa menjadi terang Bapak bagi sekitarnya Bapak, baik itu mahasiswanya Bapak, dan juga para staf di dalamnya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Bapak seluruh aktivitas dan kegiatan kami juga Bapak pada hari ini, agar apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat bisa berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persembahan Bapak yang sudah diberikan Bapak oleh Coolers, kiranya Kau berkati agar tangan-tangan yang memberi Bapak, Kau berkati Bapak agar dalam kehidupan mereka Bapak bisa lebih lagi Tuhan menjadi berkat Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga meminta ampun Bapak jika kami ada salah dan juga kami ada dosa ya Bapak, kiranya Kau berkati Bapak, dan lewat kehidupan kami Bapak, kami bisa lebih lagi Tuhan untuk fokus Bapak, untuk lebih lagi Tuhan menjadi terang ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Mari teman-teman kita tutup doa ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Thank you, prayer. Nah, Cooler, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita seperti biasa, yaitu Welcoming Song. Kepada MTDD dipersilahkan. Welcome, brother and sister. We are glad to see you. Now we are family. Only we'll see you and see. Jesus Lord, Jesus Lord, Jesus Lord, we're so glad. Oh God, welcome, brother and sister. We are glad to see you. Now we are family. Hopefully we'll see you and see. Jesus Lord, Jesus Lord, Jesus Lord, we're so glad. Oh God, oh God. Happy Friday, Coolers. See you next week and God bless you. Happy Friday, Cooler. See you next week. God bless you. Thank you, guys.